Puji Tuhan di minggu ini. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih untuk siapapun yang udah berdoa dan support kelahiran kemarin Hosana di rumah sakit, dan kami bersyukur juga untuk setiap orang juga yang ambil andil untuk train food minggu ini. Kami bersyukur banget untuk teman-teman berkatnya. Jadi ready. Selamat pagi Sagi. Yeah. Minggu 8 Juni 2025. Jadi judul saya hari ini, saya kasih judul Obey the Word. Kita langsung mulai aja yuk di 2 Tawarik 20 ayat 14 sampai 17. Yang udah di sana katakan obey. Mantap. Dua Tawarik 2:20. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan, kepadamu janganlah kamu takut dan terkejut, karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu." Ayat ini adalah ayat atau jawaban dari bangsa Israel ketika mereka sedang memohon pertolongan Tuhan untuk ketika mereka hendak menghadapi bangsa Moab dan bangsa Amon. Hal ini sangat mengejutkan bahwa ketika ayat ini dimulai dari permohonan ini dimulai dari ayat 2 sampai 3, ngomong kayak gini, "Datanglah orang memberitakan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezezon Tamar, yakni En-Gedi." Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Wow. Di dalam kondisi ini, Raja Yosafat waktu itu memerintah di pasal ini. Ketika mendengar hal itu, dia menjadi takut, teman-teman. Tapi hal yang luar biasa ketika di ayat 14 sampai 17 ini bilang, ketika Tuhan menjawab permohonan dari bangsa Israel dan Raja Yosafat menjadi, ketika dia mendengar perkataan ini, dia nggak jadi takut lagi. Dia tahu ketika Tuhan atau perkataan yang keluar dari Tuhan, dan di sini Yahaziel yang ngomong, tapi melalui roh Tuhan adalah perkataan yang dari Tuhan, itu membuat Yosafat menjadi berani gitu. Yosafat memutuskan untuk mengikuti apa yang sudah Tuhan katakan. Yosafat atau Raja Yosafat yang awalnya takut tadi, bahkan dia menguatkan bangsa Israel, bangsa ini akhirnya nggak pergi berperang, karena Tuhan udah bilang gak usah kalian pergi berperang. Tapi lihat apa yang bangsa ini lakukan. Di ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya."
Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian, pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Kita lihat di sini bahwa bangsa Israel berperang melawan bangsa Amon dan Moab dengan cara apa? Dengan nyanyian, syukur dan puji-pujian. Kita bisa lihat di sini, ini tipe berperang macam apa ini? Tapi poinnya adalah ketika Tuhan udah ngomong sesuatu, ketika Tuhan sudah berbicara sesuatu, hal itu akan terjadi gitu. Coba kalian bayangkan di awal ketika Raja Yosafat takut, dia merasa takut di ayat 2 di awal. Ketika bangsa Moab akan datang dan bangsa Amon. Tapi ketika Tuhan bilang, Tuhanlah yang akan maju berperang. Seketika rasa takut yang Yosafat alami itu diubahkan menjadi rasa percaya karena perkataan dari Tuhan itu. Dan kita lihat rasa percaya Yosafat ini juga adalah ketaatan akan perkataan Tuhan itu. Karena hal ini adalah saling berhubungan antara percaya dan ketaatan. Tidak ada, kita lihat bahwa apakah di ayat ini Yosafat kasih respon sesuatu? Enggak. Yang dia lakukan adalah dia hanya percaya sama apa yang udah Tuhan katakan. Dia nggak buat skenario lagi, dia nggak buat taktik-taktik lain lagi. Gimana nanti kalau gagal perangnya? Gimana nanti kalau Tuhan beneran gak datang atau bangsa Amon menyerang mereka? Nggak ada. Yang Raja Yosafat lakukan, dia hanya percaya sama perkataannya Tuhan. Dan dia taat sama perkataan Tuhan. Kita ke Yesaya 55 ayat 11. Karena di Yesaya 55 juga mention hal yang luar biasa. Ayat 11 bilang gini. Di ayat ini, firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil. Wow. Apakah ketika Tuhan bilang hal ini ke Yosafat, ketika Tuhan bilang akan berikan kemenangan, hal itu adalah perkataan yang sia-sia? Enggak, bukan? Karena Tuhan menggenapi hal itu. Karena Tuhan udah bilang, janganlah takut dan terkejut. Tuhan akan menyertai kalian. Itulah perkataan yang keluar dari Tuhan dan akan Tuhan genapi. Dari hal ini atau cerita ini membawa saya untuk melihat bahwa percaya yang Raja Yosafat miliki itu menjadi bukti bahwa apa yang dia lakukan adalah dia taat sama apa yang udah Tuhan perkatakan untuk mereka. Itu bangsa Israel saat itu. Yosafat tetap percaya kepada Tuhan walaupun dia udah dengar tuh bangsa Amon datang sama bangsa Moab gitu. Dia udah dengar hal-hal mengerikan tentang bangsa itu. Tapi yang dia lakukan dia tetap taat aja, dia tetap tunggu aja. Dia taat menunggu sampai Tuhan berperang. Sampai Tuhan selesai berperang untuk bangsa Israel. Harusnya hal inilah yang harus kita contoh. Harusnya kita punya rasa percaya yang sama seperti Yosafat ini, teman-teman. Iman yang percaya kepada perkataan Tuhan. Yang artinya ketika kita percaya sama Tuhan, kita juga taat sama perkataan Tuhan itu. Percaya jika Tuhan ngomong sesuatu, percaya aja, He will do it. Dia akan ngelakuin hal itu. Karena hal itu adalah direksi dari Tuhan. Direksi yang kita dengar dan harus kita lakukan. Tapi ada hal yang bahaya juga. Bahayanya, ketika kita udah
ketika Tuhan udah ngasih direksi ke kita untuk ngelakuin sesuatu, perintah untuk ngelakuin sesuatu, kita malah cuman dengar tapi nggak ngelakuin. Dicatat aja. Di Yakobus 1:22 bilang kayak gini. Ketika tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Lihat, dari ayat ini kita belajar bahwa ketika kita udah dengar nih perkataan Tuhan, yang harus respon, yang harus kita lakukan adalah ngelakuin hal itu. Dengar is good, tapi Yakobus bilang harus tetap lakuin. Hal itu sama aja kita memilih untuk gak taat sama perkataan Tuhan. Atau malah kita membuat direksi lain menjadi ikut bukan arahan Tuhan gitu. Malah ngikutin diri kita sendiri. Maka dari itu hari ini saya pengen bantu teman-teman untuk lihat apa sih yang menghalangi kita untuk kita taat sama perkataan Tuhan. Yang pertama, kita ke 1 Samuel 15 ayat 9. Obey. Ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malaman. Dari ayat ini sebenarnya mengatakan tentang apa yang dilakukan Raja Saul adalah dia tidak taat sama perkataan Tuhan. Dan asalnya dari mana? Asalnya dari ayat 3, mundur sedikit. Ayat 3 ngomong gini, di pasal yang sama. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Di ayat ini, Tuhan sudah memberikan hal yang spesifik, perintah kepada Saul gitu. Udah bilang tumpas semuanya, bunuh semuanya gitu. Jangan disisakan. Tetapi Saul tidak melakukan tepat seperti perkataan Tuhan. Sehingga hal inilah yang menjadi ketidaktaatan dari Raja Saul. Ada yang tahu kenapa si Raja Saul nggak taat? Ini alasan yang menghalangi kita. Ini alasan pertama yang menghalangi ketaatan kita. Lihat ayat 24. Pasal yang sama. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saul bahkan jelas di sini dia bilang telah melangkahi titah Tuhan karena dia takut akan rakyatnya. Dan akhirnya dia malah mengabulkan permintaan rakyatnya. Sungguh ironi. Karena dia adalah raja gitu. Kok raja malah takut sama rakyatnya sendiri? Gimana sih? Tapi kita bisa lihat di situasi ini. Situasi yang
sedang dialami oleh Saul, yang membuat dia menjadi nggak taat, situasi ini yang mengubah ketaatannya Saul terhadap perkataan Tuhan. Rasa takut yang dialami Saul ini, itu sebenarnya bisa juga ada dalam kehidupan kita. Rasa takut akan sesuatu gitu. Apakah ibu dan bapak pernah di dalam kondisi ini? Karena adanya rasa takut, awalnya kita udah dengar tuh perkataan Tuhan. Oh, kita tahu nih apa yang harus kita lakukan. Udah tahu direksinya, perintahnya Tuhan apa. Tapi karena kita takut untuk melakukan apa yang udah Tuhan bilang ke kita. Padahal di 2 Timotius sudah jelas ngomong ke kita. Sebab Tuhan gak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu artinya Tuhan tidak memberikan roh ketakutan untuk kita. Karena takut adalah bukan hal yang rohani, teman-teman. Rasa takut harusnya gak membuat kita gak jadi taat sama perkataan. Harusnya nggak membuat kita nggak taat sama perkataan Tuhan. Hal ini saya rasakan bahkan benar-benar 2 minggu lalu, kurang lebih 1 minggu lalu ya. Saya diperhadapkan dengan hal ini, rasa takut ini. Rasa takut di antara pilihan apakah istri saya mau normal atau sesar gitu. Hal yang saya rasakan adalah pastinya fear gitu. Rasa takut benar-benar. Apa yang harus saya pilih? Rasa takut yang ditambah juga dengan bumbu-bumbu dari dokter yang datang ke kami. Dan bidan-bidan yang datang ke kami. Dan apa yang mereka perkatakan hanyalah tentang kematian gitu. Itu yang saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi saya percaya bahwa di satu titik itu yang saya lakukan hanya berdoa. Yang saya lakukan hanya dengar. Saya dengar. Dan yang saya lakukan next ya adalah ngelakuin apa yang udah saya dengar. Dan Tuhan ketika bilang ke saya bahwa istrimu akan lahiran normal. Yes. Saya di dalam peace saat itu. Tapi tetap aja bumbu-bumbu musuh itu datang silih berganti gitu. Datang ke sini, datang bilang hal-hal yang. Tapi di lain sisi saya nggak mau termakan atau digoyahkan dengan rasa takut itu. Itulah kenapa saya mau taat. Saya memilih taat untuk tetap stand firm di dalam apa yang sudah saya dengar. Memilih percaya terhadap perkataan yang keluar langsung dari mulut Tuhan. Makanya Yesaya bilang, apa yang keluar itu gak akan balik lagi ke Tuhan. Firman yang keluar. Dan Tuhan akan buat itu berhasil. Kalau Tuhan udah ngomong sesuatu ke kita teman-teman, pegang hal itu. Hold hal itu. Percaya hal itu bahwa ini adalah perkataan Tuhan. Karena yes, ketika kita membuat keputusan yang menakutkan, tapi kalau itu perkataan Tuhan, itu adalah ya dan amin. Perkataan Tuhan yang menjadi dasar ketika kita percaya. Percaya yang menjadikan kita taat sama perkataannya. Siapa yang mau lihat contoh lain yang menghalangi kita untuk taat? Kita mundur dikit ke 1 Samuel deh. 1 Samuel 13. Mundur 2 pasal.
Di ayat, kita mulai dari ayat 10 ya. 1 Samuel 13 ayat 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel. Samuel datang, Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kamu perbuat? Jawab Samuel, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhanmu yang diperintahkan kepadanya. Sebab adanya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat ini masih berbicara tentang Saul, teman-teman. Raja yang gak taat kepada apa yang sudah Tuhan bilang ke dia, saudara. Ketika Tuhan bilang ke Samuel, ketika Samuel bilang perkataan Tuhan untuk Saul, untuk tunggu selama 7 hari gitu. Tapi belum sampai Samuel datang menemui Saul, Saul sudah melakukan apa yang tidak Tuhan perintahkan. Bahkan di ayat 12 bilang begini dia, sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata memberanikan diri di sini, itu kata lainnya itu memaksa atau mengharuskan diri sendiri. Yang mana artinya, hal yang dilakukan Saul ini bukan dari perkataan Tuhan. Kehendak Saul sendiri yang buat dia menjadi gak taat. Kehendak sendiri inilah yang bisa saya sebut sebagai arogan gitu. Ya, Saul pikir dengan dia punya keputusannya sendiri, hal itu fine-fine aja. No. Perkataan Tuhan, catat ini, perkataan Tuhan itu gak bisa diubah, gak bisa kita ubah atau modifikasi. Kalau apa yang Tuhan bilang A, ya lakukan A. Masa Tuhan bilang A, kita lakukan B gitu. Nah, dari cerita ini bisa jadi pembelajaran untuk kita. Bahwa apa yang menjadi dasar kita menjadi taat adalah bukan karena kehendak kita. Bukan kehendak kita melakukan sesuatu sesuai maunya kita. Tetapi kita taat karena kita melakukan apa yang udah Tuhan bilang di dalam hidup kita. Di Bilangan 15 catat aja bilang kayak gini. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Lihat betapa bahayanya apa yang sudah Saul lakukan di sini. Dia merombak, dia mengubah perkataan Tuhan. Tuhan bilang tunggu. Dia udah sebelum Samuel datang udah ngelakuin sesuatu yang bukan perintahnya Tuhan. Kita mungkin kadang-kadang seperti itu. Kita udah dengar, kita malah ngubah sesuai penginannya kita. Kita malah punya hal lain yang untuk kita lakukan. Dan hari ini saya bilang, jangan seperti itu teman-teman. Jangan seperti Saul. Kita udah lihat betapa ketidaktaatan yang dia lakukan. Hal lain lagi yang bisa membuat kita menghalangi ketaatan kita. Ada di Matius 16.
Matius 16 ayat 22. Sorry, 24. Ayat yang ke-24 bilang gini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Beberapa minggu lalu, Pastor Giri share ayat ini ketika dia khotbah tentang judulnya pikul salib gitu. Tapi tahu gak sih, hal yang berdampak ketika saya baca lagi ayat ini adalah ayat ini jelas ngomong tentang setiap orang yang mau ikut Tuhan harus menyangkal diri. Berarti menyangkal diri dimaksudkan dengan ada penyangkalan diri. Penyangkalan diri dimaksudkan di sini adalah tentang gimana kita tidak memikirkan kepentingan atau keuntungan diri kita sendiri. Dan hal ini yang mungkin juga, bahkan saya juga sering menjadi penghalang dari ketaatan saya. Karena apa yang kita lakukan adalah bukan untuk kita sendiri, bukan untuk diri kita sendiri lagi sekarang. Apa yang kita lakukan untuk kehidupan kita sekarang adalah untuk kepentingan Kristus. Kita tidak lagi memikirkan yang baik untuk diri kita. Atau ada yang masih mikirkan hal itu di sini? Yang kita pikirkan adalah apa yang baik untuk Tuhan. Yang kita pikirkan adalah Tuhan adalah jadi hal yang utama untuk yang apa yang harus kita lakukan. Menyangkal diri adalah suatu proses di mana kita menyangkal setiap keinginan daging kita. Apapun harga yang harus kita lakukan agar kita bisa taat sama perkataannya Tuhan. Karena tidak ada ketaatan tanpa adanya menyangkal diri. Kalau teman-teman ingat lagi 2 cerita Saul di atas, gimana Saul hanya memikirkan rasa takutnya aja sama rakyatnya dan arogannya atas dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan apa yang terjadi ketika dia tidak taat saat sama perkataan Tuhan. Dia nggak memikirkan impactnya apa, dampaknya apa. Sehingga penyangkalan diri dan pikul salib itu akan bisa mengubahkan kita menjadi pengikut Tuhan yang luar biasa. Karena orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan adalah orang-orang yang juga taat sama perkataannya Tuhan. Lah, terus pertanyaannya, emang bisa ikut Tuhan tanpa ketaatan? Ya jawabannya enggak. Karena ketika kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan, artinya kita mengikuti perkataannya Tuhan. Itu artinya kita menyangkal diri kita untuk ikutin apapun perintah yang Tuhan bilang dalam kehidupan kita. Ketaatan adalah cara untuk kita bisa ikut perintahnya Tuhan. Apapun harga yang dibayar, itulah bukti dari ketaatan kita terhadap Tuhan. Dan menariknya ada satu cerita nih yang mengingat saya tentang kita kasih berapapun gitu untuk Tuhan. Kita bayar harga berapapun untuk Tuhan. Saya teringat di Kejadian cerita tentang Abraham. Kejadian 22. Ini adalah contoh yang luar biasa yang teman-teman bisa lihat juga. Tentang Abraham akan lakuin apapun gitu. Kejadian 22 ayat 2-3.
Yang udah di sana katakan obey. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Teman-teman pasti tahu lah ya cerita ini. Cerita ini adalah Abraham, dia mau mempersembahkan Ishak. Dia mau mempersembahkan, Tuhan mau Abraham mempersembahkan Ishak, itu anak yang dia nanti-nantikan gitu. Kalian bayangkan gimana perasaannya Abraham saat itu. Tapi kalau kalian lihat sepanjang pasal 22 itu nggak ada dia komplain tentang hal itu. Yang terjadi adalah dia hanya taat dan dia bawa Ishak itu ke atas gunung. Dan lihat apa yang terjadi di ayat 12 di pasal yang sama. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wow. Kalian lihat bahwa bukti dari apa yang Abraham lakukan di sini. Bahkan Tuhan bilang dia nggak segan-segan gitu untuk menyerahkan anak yang bahkan dia nantikan berpuluh-puluh tahun. Ketaatan seperti apa yang Abraham punya ini? Kalian bisa bayangkan betapa luar biasanya ketaatan yang ditunjukkan oleh Abraham. Ketaatan yang menjadikan dia seorang yang kita kenal sebagai bapak orang percaya. Pertanyaan untuk kita, siapa yang juga mau menjadi seorang yang taat sama seperti Abraham? Ya. Dari cerita ini, saya melihat bahwa suatu ketaatan memang dibutuhkan harga untuk dibayar. Ketaatan bukan hanya kita ngomong, oke Tuhan, ya Tuhan, saya taat gitu. Terus nggak ngelakuin apa-apa. Tapi ketaatan biasanya membutuhkan harga untuk dibayar. Ketika saya atau teman-teman bahkan stay di komunitas, ada harga yang dibayar. Ketika saya taat sama perkataan Tuhan tentang Hosana, ada harga yang harus dibayar gitu. Itulah yang menjadikan saya mau menjadi laki-laki yang taat aja. Hidup dalam ketaatan. Walaupun di dalam kondisi mungkin saat saya di rumah sakit itu berbicara tentang hidup dan mati. Tapi yang mau saya bilang adalah taat itu lebih utama daripada kondisi yang sedang kita alami. Saya mau menjadi seperti Abraham itu. Apakah teman-teman juga mau? Punya iman seperti Abraham, percaya seperti Abraham. Di mana punya level ketaatan yang gak bisa bahkan kita bayangkan. Teman-teman mulai mengerti kan? Apa aja yang menghalangi kita? Hal-hal apa aja yang menghalangi kita untuk menjadi taat? Dan biasanya tokoh-tokoh di Alkitab, ketika teman-teman baca tentang ketaatannya mereka, pasti apa yang mereka lakukan harus ada harga yang mereka bayar gitu.
Setiap ketaatan yang mereka lakukan. Dan tahu gak sih, buah dari ketaatan itu juga apa? Buah dari ketaatan itu yang saya percaya adalah generasi. Generasi yang dihasilkan karena orang tuanya taat adalah generasi yang taat juga. Nah, salah satu contoh kita lihat keluarga Pak Bren gitu. Ketika Pak Bren taat dengan perkataan Tuhan, dia dengar, dia ikutin aja perkataan Tuhan. Lihat generasi yang dihasilkan. Mereka juga taat sama perkataan Tuhan. Karena tanpa ada ketaatan adalah sia-sia. Seberapa keras kita berjuang tanpa ada ketaatan. Dan saya ada tips singkat tentang gimana kita terus ada di dalam ketaatan itu. Saya dapat hal ini tentang kehidupan yang Tuhan Yesus yang saya lihat, pola dari kehidupannya Tuhan. Kalian semua tahulah siapa Tuhan Yesus di sini, dan tahu juga kenapa ketika kematian yang dialami Tuhan Yesus sebenarnya adalah bukti dari dia juga taat sama perintah Bapa. Kita ke Matius 29 ayat 39. Matius 26. Ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini selalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita apa arti ketaatan itu. Bahkan Tuhan sendiri loh, Tuhan Yesus loh ngasih tahu kita gimana ketaatan itu. Dia menjadi contoh sempurna bagi hidup kita. Agar kita bisa hidup juga sesuai dengan perintahnya. Dia mengajarkan kita bagaimana Tuhan Yesus taat kepada Bapa. Itu juga yang mau diajarkan ke kita bahwa gimana juga kita taat sama Tuhan, sama Yesus. Karena apapun yang Bapa katakan kepada Yesus, itu juga yang Yesus lakukan. Dan apapun Yesus katakan terhadap kita, kita juga lakukan. Apapun Yesus inginkan di dalam hidup kita. Bahkan di Filipi 2 ayat 8 ngomong kayak gini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan memberikan contoh harga yang harus dibayar di dalam sebuah ketaatan itu. Tapi itu bukan berarti akhir dari segalanya. Karena apa yang Yesus lakukan, hal itu berdampak sampai saat ini. Sampai di kehidupan kekristenan saat ini. Itulah kenapa pentingnya ketaatan itu kita lakukan. Jika Yesus tidak taat, ya gimana dengan murid-muridnya? Apa yang murid-muridnya contoh gitu? Gimana dengan generasi ke depan? Maka dari itu kita bersyukur kita bisa tahu dan mengerti arti dari ketaatan yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Kita harus punya ketaatan yang sama bahkan seperti Tuhan Yesus yang dia telah contohkan di dalam hidupnya dan kita melihat hidupnya itu. Tidak ada ketaatan yang sia-sia, amin. Dan tips yang lain kita lihat di 2 Tesalonika 2 ayat 15. Dua Tesalonika 2:15 bilang gini, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis.
Cara kita untuk bisa terus hidup di dalam ketaatan adalah kita terus memegang setiap ajaran-ajaran yang sudah kita terima dalam komunitas ini. Kita aplikasikan hal itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak hanya catat bagus, tapi nggak hanya dicatat aja di pengajaran Kamis atau Minggu. Tapi catatan-catatan itu kita terapkan juga. Kita baca dan kita terapkan, kita aplikasikan. Sop atau sesuatu yang udah kita catat dari mulut pemimpin di sini. Kita lakukan hal itu. Karena dari hal itu sebenarnya teman-teman, itu akan mulai mengasah ketaatan kita sendiri gitu, dengan sendirinya. Ketaatan mendengar Tuhan, perkataan Tuhan, ketaatan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan kita selalu cari tahu, pengen tahu terus perkataan Tuhan dan kita taat sama perkataan itu. Ajaran-ajaran yang kita dengar, hal itu jadikan penguatan bagi kita. Untuk kita bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Kita bisa berdiri teguh di dalam apa yang sudah kita pelajari di tempat ini. Ada yang masih dengan saya di sini? Amin. Kita ke Roma 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Tuhan telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat ini menjadi penutup kita di siang ini. Ayat ini berbicara tentang ketika kita mau hidup di dalam ketaatan, itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah kita lakukan seperti yang saya jabarkan di awal tadi. Ada hal-hal yang menghalangi kita. Ada ketakutan, ada arogansi, ada bayar harga, semua hal itu yang menghalangi kita. Tapi ketaatan juga bukan sesuatu yang hanya bermodalkan dengan omongan atau kata-kata. Ketaatan adalah sesuatu yang kita percaya, kepercayaan yang bantu kita menjadi taat. Ketika ketaatan dia awali dengan suatu kesengsaraan yang membuat kita mengalami kesulitan, dan dari hal ini yang buat kita sebenarnya membangun level ketaatan kita. Kesengsaraan kita di dalam ketekunan kita mulai untuk membangun ketaatan di atas rasa sakit itu. Di awal yang kita alami. Tapi setelah ketekunan itu, apa yang dihasilkan? Tahan uji teman-teman. Di proses tahan uji inilah, apapun rasa takut yang kita alami tidak menggoyahkan ketaatan kita. Bahkan rasa arogan yang kita punya mungkin masih ada, itu nggak menghalangi kita menjadi nggak taat. Bahkan rasa arogan itu akan semakin less dan less gitu. Karena kita sudah tahan uji. Bahkan berapapun harga yang harus kita bayar untuk kita tetap terus taat, kita akan lakukan hal itu. Kita akan terus taat sama perkataan Tuhan. Karena lihat, di balik tahan uji, ada harapan, di ayat ini bilang. Harapan yang bukan dari kita, tapi harapan yang dihasilkan dari Tuhan. Karena jika kita taat, akan ada harapan buah dari ketaatan itu. Karena jika kita taat, ada harapan. Seperti Ibrani
di Ibrani 11:8 bilang, balik lagi ini cerita Abraham. Saya sangat suka banget sama Abraham. Ibrani 11:8 bilang gini, karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kalian lihat, apa yang Abraham gunakan untuk dia bisa berjalan sampai ke negeri yang dia nggak pernah pergi ke sana. Di awal ayat ini bilang, Abraham, karena iman Abraham taat. Karena Abraham percaya dan dia taat bahwa ketika Tuhan udah ngomong, perintahkan Abraham untuk pergi, dia hanya pergi aja. Wow. Gimana kalau hal itu dalam Tuhan ngomong ke kita, apa kita langsung pergi? Atau kita malah kayaknya bukan gitu. Tapi inilah sesuatu yang kita pelajari dari Abraham. Dia pergi tanpa ada keraguan dan kebimbangan. Dia bahkan naik gunung untuk persembahkan Ishak tanpa dia benar-benar dia ngelakuin aja. Karena dia taat sama perintahnya Tuhan. Maka dari itu teman-teman, dari cerita ini saya mau kuatkan teman-teman untuk terus kuat di dalam percayanya teman-teman. Terus kuat di dalam perkataannya Tuhan. Terus kuat di dalam perintah ketika Tuhan udah ngomong sama kalian. Apapun yang Tuhan bilang ke kalian, terus taat sama kayak Abraham. Terus taat sama seperti Yesus telah mencontohkan hidupnya dalam kita bisa melihat kehidupannya dia. Karena ketaatan yang sedang kita kerjakan sekarang, percayalah, itu bukan hanya berdampak sekarang, tapi akan berdampak ke depan dan untuk ke generasi yang ke depan. Ke generasi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Let's go to John 14, 15. Kita ke Yohanes 14:15. Just want to connect the sermon today with what God said in the worship to us. Kita mau menghubungkan apa yang pengajaran pagi ini dengan puji-pujian penyembahan di pagi ini juga. Can somebody read John 14, 15? Jikalau kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Okay, you remember what God said in the worship for us? Kalian ingat apa yang perkataan Tuhan katakan di puji-pujian penyembahan pagi ini? It's about love. Itu tentang kasih. Love is talk about give life. Jadi kasih itu ngomong tentang memberikan hidup. In the worship also again in 1 John 4, 8, 9, 10, 11, 12 is about that also. Jadi saya juga dapat di 1 Yohanes 4, di 9, 10, 12 yang ngomong tentang hal itu juga, kasih. John talk in John 4, it talk about the obedient act of love is obedient. Jadi di Yohanes 14 ini adalah tentang ketika kamu mengasihi aku adalah itu berarti menuruti perintahku. So I try to understand and God help me to really see the experience in my life. Jadi saya mau melihat bagaimana, saya lihat bahwa Tuhan I try to see connection between love and obedience through experience in my life. Jadi bagi lihat bahwa ada hubungan antara kasih dan ketaatan yang juga berasal dari pengalaman dalam kehidupan Pagiri. And
I realized all the step or all what God require from me to obey is always lead me to give my life to others. Ya, saya menyadari bahwa ketika Ketika Tuhan memimpin saya dan memegang kehidupan saya itu mengharuskan saya, membuat saya untuk memberikan kehidupan saya bagi orang lain. Yeah. ya. So it's interesting that actually when you obey, God leads you to apply that love is. Jadi ketika kamu taat, Tuhan akan mengizinkan kamu untuk apply. Help you to apply the love, the true love. Ketika kamu taat, Tuhan akan mengizinkan kamu untuk Membantu menerapkan kasih itu ke Tuhan di dalam Tuhan. When Gia obey, it's not talk about Gia success. Jadi ketika ketaatan saya itu bukan berbicara tentang saya yang sukses. For his wife and his daughter. Jadi bukan karena untuk istri atau anaknya dia. When the Vincent obey to come here, it's not about them, it's about others. Jadi ketika Pak Brand datang juga itu bukan tentang mereka, tentang orang lain. Look at this way. When you obey, actually you apply the true love, and true love always lead for life of someone else. Jadi kalau kamu taat, kamu juga akan mengasihi dan kamu juga akan apply. menunjukkannya untuk kehidupan orang lain. Menunjukkan untuk kehidupan orang lain juga. It's so interesting, all that complexity. Just meditate in it. Jadi itu kompleks dan biarkan kita bermeditasi atau merenungkan hal itu. So as much as you obey, actually, as much as you will lose your life, Jadi but bring life to someone else. Jadi sebanyak apapun kamu taat, itu juga berarti kamu Itu mengharuskan kamu juga untuk mati bagi diri dan untuk membawa kehidupan untuk orang lain. So how many of you ready to keep obeying the Lord? Jadi berapa banyak di antara kita yang mau terus taat dalam Tuhan? And in John 4, if you continue reading, he said, I will send you helper. Dalam Yohanes 14, kalau kamu tetap baca itu, akan kirim penolong. Helper that will help you to obey. Jadi penolong ini akan bantu kalian menjadi taat. To remind you the truth, the right things that you need to do. Jadi untuk mengingatkan kita untuk melakukan apa yang benar untuk kita lakukan. And obedience is a big subject. Jadi ketaatan itu adalah subjek yang besar. We can talk about it like a lot, many hours. Jadi kita bisa ngomong hal itu untuk berjam-jam gitu. Because you can obey to the law of the Lord. Kalau kita bisa taat sama Obey to the law. taat sama perintahnya, Law is hukum. Kalau kita taat sama hukumnya Tuhan. and obey to the commandment. Jadi kalau kita taat sama perintahnya Tuhan juga, It's two different things. itu adalah dua hal yang berbeda. Commandment is about what you need to do for Him. Jadi perintah itu apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan, To do this, go there, do this. untuk melakukan ini, pergi ke sana. And also obey to His promise. Dan juga adalah taat untuk janjinya Tuhan. The third one, the promise is more about waiting on Him. Jadi yang janjinya Tuhan itu lebih ke menunggu Tuhan. It's also about obedience, but you keep waiting. Jadi itu bicara tentang ketaatan juga, tapi kamu menunggu Tuhan. What Gia talk about today is the commandment that you need to do this. Jadi Do this. apa yang Gia bagikan hari ini adalah tentang perintahnya dari Tuhan yang harus ngelakuin ini. For me myself, the biggest thing that hinder me from usually the struggle when that happen is the fear. Jadi apa yang menjadi masalah terbesar saya adalah palingnya takut. Fear that is it okay? Takut apakah ini oke ke depannya? Yeah, I always imagine about Jonah. Ya, saya juga mikir tentang Yunus. Jonah immediately, hey, go to Nineveh, and he immediately, no, I go to Tarsus. Iya, Tuhan bilang pergi ke Niniwe, tapi Yunus pergi ke Tarsus And we got fear. karena takut.
right? And can be sometimes also arrogant, Dan kadang juga arogan. which is pride. Like, I don't think that work I will do my way. Ya aku nggak mungkin pakai caraku aja gitu. Yeah, that. Oh, I don't want to pay the difficulty and the cost. Jadi aku juga nggak mau bayar harga dan kesulitan. Sometimes three of them is happen in same time, Jadi kadang 3 hal yang menghalangi itu terjadi di waktu yang sama and make it difficult to obey, dan membuat sulit untuk taat, difficult to stand firm. sulit untuk berdiri teguh gitu. That's what Gia tried to explain to you guys. Itu banyak cara Gia untuk bagikan untuk And kalian. he experienced that in 24 hour, all three of them. Jadi Gia merasakan itu sekitar 24 jam 3 hal itu. He almost do, okay, it's Syrian. Ya mungkin oke, lakuin ini. He almost like, we probably not go anywhere or something. Oh ya mungkin ya hampir ngelakuin hal ini kita nggak kemana-mana. Very difficult to, man, 7 juta. If I give it, it will be 7 or 8 juta. Okay, It's mungkin- costly to pay. Ada harga yang harus dibayar atau kasih 7 atau 8 juta tapi nggak ada. If I keep stand firm, I probably need to pay 7 to 8 juta. Oh man. Kalau aku tetap berdiri teguh dengan apa yang statementku, aku harus bisa bayar 7 atau 8 juta. He didn't know, but actually me and Pak Ben kind of like, probably be ready to pay it. Ya, aku nggak tahu, At tapi- the end of everything we may pay. But God talk. Aku nggak tahu tapi Pak Bren dan Pak Giri udah rencana untuk kasih uang itu. God make all different. Tapi Tuhan buat semua berbeda. At the end, we just say, yeah, we serve the living God. Iya, dan di akhir kita bilang ya kita melayani Tuhan yang hidup. Many story also this week. Iya, banyak story cerita juga minggu ini. That Zoe good, healthy, Zoe pulih, sehat. visa for Visa untuk Brenton pas. yeah. Good. Apply. Hossein also healthy in the house. Amen. Hosena sehat. I keep hear her cry. Iya. Kolik. And our business kind of like running good. Dan bisnis berjalan lancar minggu This ini. all is because we try to obey His commandment and stand firm. Even we fear sometimes. Ya, itu dimana kita hanya taat sama perintah ya Tuhan dan kita berdiri teguh aja sama hal itu. Walaupun kita takut kadang. Even we can see the cost that we may pay. Jadi ya to stand firm. kita bisa melihat bayar harga yang harus kita lakukan kalau kita tetap berdiri dengan teguh. Even in our mind sometimes have idea, probably we have another way. Walaupun kadang di pikiran saya punya ide lain atau pakai cara lain gitu. So I encourage everybody that God bring helper, the Holy Spirit, and depends on in Him, in the Holy Spirit. Let's obey the Lord. Jadi saya menguatkan siapapun di tempat ini, Tuhan udah kasih Roh Kudus penolong itu dalam hidup kita. Taat aja sama hal itu. Yeah, and we will enjoy our fellowship this weekend. Oke, kita akan enjoy lagi fellowship kita akhir minggu ini. We'll play water again. Kita akan play water. Okay, so make sure you join it. Yeah. Jadi make sure kalian ikut. But I need to remind everybody, bus cost 25. Jadi saya mengingatkan harga bis yang ikut kemarin Yeah. 25.000 Yeah, per kepala. you can just pay directly to church account if you're a transfer or pay to Milan. Oh, teman-teman bisa langsung bayar ke akunnya gereja kalau ada atau langsung ke Melan bisa juga. Okay, that make me remember. Oh iya. Itu yang buat saya malah ingat tadi. Okay, amen. Let's pray. Amen. Sure. Tuhan, terima kasih. Yes, God. Kasih setiamu mengingatkan kami bahwa ketaatan adalah satu-satunya bentuk kasih yang kami Syara, berikan kepada Engkau. Dan ternyata ketaatanmu itu bahkan membawa kami untuk mengaplikasikan kasihmu dengan Ya. bantu kami